Oke, selamat pagi kepada Pak Anton dan Saudari Lilis. Pada hari ini kita akan melaksanakan ujian sidang skripsi komprehensif, di mana di sini ada komponen penilaian, isi dan sistematika skripsi 30%, penyajian 20%, kemampuan menjawab pertanyaan 40%, sikap dan perilaku 10%. Nah, di sini nanti pertama Saudari Lilis akan mempresentasikan hasil skripsinya terlebih dahulu, baru nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dari masing-masing penguji. Kepada Saudari Lilis dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi Pak Anton dan Pak Nikolas. Perkenalkan, nama saya Andres Febris. Terima kasih kepada pagi ini kesempatannya untuk saya bisa presentasikan sidang skripsi saya yang berjudul pengaruh current ratio, debt to equity ratio, total aset turnover ratio, ukuran perusahaan dan book tax difference terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan subsektor industrial terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai 2021. Oke, pertama-tama yaitu ada pendahuluan. Nah, pertama ada tabel pergerakan indeks saham PDB tahun 2016 sampai 2021. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat pergerakan indeks dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami kenaikan. Dengan adanya kenaikan PDB tiap tahunnya, return saham akan naik dikarenakan kondisi ekonomi yang sedang bagus atau stabil. Kemudian pada tahun 2020 bisa dilihat mengalami sedikit penurunan menjadi 143,97. Selanjutnya indeks pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup drastis dibandingkan sebelumnya, yaitu sebesar 152,3. Hal ini juga yang menyebabkan laba pada suatu perusahaan mengalami kenaikan. Kemudian yang kedua ada gambar grafik pergerakan indeks harga saham gabungan tahun 2016 sampai 2020. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa pergerakan indeks harga saham itu periode 2005 sampai 2022 cenderung mengarah ke fluktuatif. Jika kita ambil data 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 sampai 2020, terjadi kenaikan dan penurunan harga saham. Pada Maret 2020, harga saham mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan Februari 2020. Hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi COVID-19. Saat itu yang sedang melonjak tinggi. Kemudian pada periode-periode selanjutnya harga saham mulai kembali stabil. Kemudian ada pertumbuhan laba. Nah, pertumbuhan laba ini merupakan perubahan persentase kenaikan laba yang diperoleh dari suatu perusahaan. Pertumbuhan laba yang baik mengisyaratkan bahwa perusahaan mempunyai keuangan yang baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian ada gambar grafik rata-rata EPS. Pertumbuhan laba sektor industrial tahun 2016 sampai 2021. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan laba di sektor industrial pada tahun 2016 sampai 2021 cenderung mengalami penurunan. Tahun 2016 dengan rata-rata sebesar 2.260,3, kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 1,979. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 377,3. Hal ini membuat kerugian yang terjadi pada perusahaan sektor industrial. Kemudian di tahun 2019 juga mengalami penurunan, dan pada tahun 2020 mengalami sedikit kenaikan menjadi 413,9. Dan pada tahun 2021 mengalami penurunan lagi menjadi 9,79. Kemudian di sini ada research gap. Masing-masing variabel independen yang sudah ada research gap-nya. Kemudian ada tinjauan pustaka. Berikut adalah beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini. Di antaranya yang pertama ada teori keagenan. Teori keagenan ini merupakan sebuah kelompok antara pemilik atau pemegang saham dengan manajer pengelola, yang mana baik pemilik dan pengelola sama-sama melakukan pemaksimalan kesejahteraan. Kemudian ada yang kedua itu teori stakeholder. Teori ini menjelaskan manajemen perusahaan berkewajiban melaporkan aktivitasnya yang dilakukan perusahaan kepada para stakeholder. Yang ketiga ada teori asimetri informasi. Asimetri informasi ini merupakan suatu keadaan di mana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak di luar perusahaan.
Yang keempat ada teori struktur modal. Teori struktur modal ini merupakan perbandingan antara proporsi utang dan modal sendiri sebagai sumber pendanaan perusahaan. Kemudian yang kelima ada teori regulasi. Nah, regulasi ini diartikan sebagai sebuah peraturan. Regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia ataupun masyarakat dengan suatu aturan ataupun pembatasan tertentu. Kemudian yang keenam ada pengelolaan pajak dan perbedaan laporan keuangan, akuntansi, dan fiskal. Pengelolaan pajak ini merupakan segala usaha dan upaya untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen agar pelaksanaan hak dan kewajiban berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian ada pun perbedaan dari laporan keuangan, akuntansi, dan fiskal. Laporan keuangan akuntansi itu digunakan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor bisnis. Kemudian sedangkan laporan fiskal itu lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Kemudian ada operasional variabel. Di sini terdapat operasional variabel penelitian beserta rumus-rumusnya. Kerangka pemikiran dan hipotesis. Variabel independen terdiri dari 5. Yang pertama, likuiditas, solvabilitas, keuntungan aktiva, ukuran perusahaan, dan tugas different. Variabel independen yaitu pertumbuhan laba. Hipotesis yang pertama, likuiditas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Hipotesis kedua, solvabilitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Hipotesis ketiga, pertukaran aktiva berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Hipotesis keempat, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Hipotesis kelima, book tax difference berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Metode penelitian. Populasi terdapat 52 perusahaan, kemudian setelah dilakukan teknik purposive sampling, didapatkan 34 perusahaan sebagai sampel. Analisis data penelitian. Yang pertama adalah jenis data. Data penelitian ini berjenis kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan laporan keuangan perusahaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan melakukan dokumentasi dan laporan keuangan perusahaan. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software Smart DLS. Hasil penelitian. Yang pertama, analisis deskriptif. Pada variabel current ratio di mana nilai minimum sebesar 0,06 dan nilai maksimum sebesar 13,4, sementara nilai rata-rata sebesar 2,06. Yang kedua ada variabel debt to equity ratio di mana nilai minimum sebesar 0 dengan nilai maksimum sebesar 5,17, sementara nilai rata-rata sebesar 0,7399. Yang ketiga ada variabel total asset turnover di mana nilai minimum sebesar 0,01 dengan nilai maksimum sebesar 4,30, sementara nilai rata-rata sebesar 0,911. Yang keempat ada variabel keuangan perusahaan di mana nilai minimum sebesar 9,09 dengan nilai maksimum sebesar 17,75, sementara nilai rata-rata sebesar 13,7. Yang kelima ada variabel book tax difference di mana nilai minimum sebesar minus 3,69 dengan nilai maksimum sebesar 0,33. Sementara rata-rata yang dimiliki sebesar minus 0,0368. Kemudian ada variabel pertumbuhan laba di mana nilai minimum sebesar minus 1.562,77 dengan nilai maksimum sebesar 1.257,51 dengan nilai rata-rata sebesar minus 43,5. Kemudian ada analisis data penelitian. Yang pertama dengan uji multikolinearitas. Nilai VIF yang dirasakan dalam masing-masing pengujian kurang dari 10. Maka disebutkan bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas. Kemudian ada analisa inner model, koefisien determinasi. Hasil uji koefisien determinasi berdasarkan rasio dan total aset turnover ukuran perusahaan dan book tax difference dapat mempengaruhi pertumbuhan laba sebesar 0,144 atau sebesar 14,4%. Kemudian ada uji effect size. Pengaruh langsung terhadap kelihatan endogen diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu 0,62 berpengaruh kecil, 0,15 berpengaruh medium, dan 0,35 berpengaruh besar. Kurang dari 0,02 menunjukkan tidak ada pengaruh. Kemudian ada hipotesis penelitian. Yang pertama, current ratio itu memiliki pengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan laba, sehingga hasilnya diterima. Kemudian ada hipotesis kedua yaitu debt to equity ratio berpengaruh positif dan signifikan dengan hasilnya itu diterima.
Kemudian yang ketiga itu total aset turnover memiliki hipotesis berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Kemudian ada ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan sehingga hasilnya diterima terhadap pertumbuhan laba. Yang kelima, book tax difference itu berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba sehingga hasilnya ditolak. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah karena rasio berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Yang kedua, debt to equity ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Yang ketiga, total aset turnover berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Yang keempat, ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Yang kelima, book tax difference berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Keterbatasan dan saran penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini terdapat beberapa perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan yang lengkap. Kemudian terbatasnya informasi yang akurat terhadap daftar perusahaan yang diteliti, terutama mengenai book tax difference. Yang ketiga, banyak perusahaan yang mengalami kerugian sehingga pertumbuhan laba yang dihasilkan kurang begitu memuaskan. Saran dari penelitian ini berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan, maka saran dalam penelitian ini adalah kepada pihak perusahaan harus lebih memaksimalkan kinerja perusahaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pergerakan dari sang perusahaan sehingga hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan laba yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, kepada para investor diharapkan dapat memilih perusahaan dengan kinerja dengan pertumbuhan laba yang baik sehingga dapat memberikan keuntungan terhadap modal yang digunakan. Yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan harapan dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik lagi seperti menambahkan variabel-variabel yang lain. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Lilis. Silakan duduk. Siapkan alat tulis. Slide PPT-nya kembalikan ke cover. Baik, kepada Pak Anton dipersilakan. Terima kasih Pak Lilis. Dari Pak ini saya sendiri di satu Lilis ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 3. Ketiga. Berapa kali kita tulis? Ayat 3. 2 kali? 2. Semester 1 sama 2. Lama ya. Iya, Pak. Di semester 7. Mau selesai? 3,5 tahun? Oh, Pak. Iya, nanti berusaha sebaik mungkin. Karena saya pikir dulu untuk proyek ke depan, mungkin dari segi presentasi itu kebanyakan lebih ke power text-nya daripada PowerPoint-nya, terutama bagian-bagian akhir. Oh. Ya, karena terasa tulis hanya membaca, ya kan? Sebaiknya itu dikurangi. Ya, kalau kita hanya membaca, bagusnya simbol-simbol yang digunakan lalu kita jelaskan menggunakan bagian-bagian. Supaya penting aja. Kita jelaskan dengan bahasa kita sih, tapi tidak terlepas dari apa yang kita buat di skripsi. Ya. Sudah serahkan, Miss? Sudah, Pak. Masuk kosong dia susah. Oke. Judul navigasinya adalah pertumbuhan laba. Topiknya. Kenapa tertarik mengambil penelitian mengenai pertumbuhan laba? Tapi tidak lari dari konteks yang dibuat di skripsi. Karena pada pertumbuhan laba ini itu cenderung mengalami fluktuatif, Pak. Makanya ini menarik untuk diteliti. Ya, kenapa laba pertumbuhan laba itu ingin diteliti? Kamu punya apa sih laba itu? Laba itu merupakan keuntungan dalam suatu perusahaan. Penjelasannya, kalau itu kan jawaban singkat. Penjelasan lebih lanjut. Mengenai laba. Kenapa mau dikaji sih pertumbuhan laba itu? Apa sih yang menarik dari pertumbuhan laba itu? Memang apa yang bisa diberikan, apa yang ini kan harapan dari perusahaan. Perusahaan inginnya pertumbuhan laba itu ya kalau mengalami peningkatan. Karena laba itu diharapkan untuk melanjutkan
melanjutkan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Jadi kalau perusahaan yang lakukan kan mereka melanjutkan usaha mereka. Kalau rugi terus pertumbuhan labanya negatif atau bagaimana, gitu. Pertumbuhan laba kan dia harus positif, misalnya negatif kan. Pertumbuhan laba seperti apa yang dapat muncul? Tentu ada pertumbuhan laba yang positif. Kemudian tentu ini juga dilihat atau diperhatikan oleh para investor dalam melakukan investasi pada perusahaan yang bersangkutan. Kenapa? Karena investor cenderung akan berinvestasi pada perusahaan yang pertumbuhan labanya baik. Karena diharapkan investor apa? Keuntungan. Mau nggak perusahaan investor kalau pertumbuhan laba perusahaan itu negatif? Mau. Jadi ada yang diharapkan dari perusahaan ada, dari investor juga ada. Pemaparan yang seperti itu harus disampaikan dari awal. Ketertarikan kita secara ilmiah itu terhadap topik yang kita pilih untuk pertumbuhan laba. Kalau itu kalau di website saya nggak nampak beberapa uraian seperti itu. Belum ya. Itu lebih banyak langsung menembak ke sektor industri. Objek. Boleh nggak apa-apa, objek juga mau diceritakan boleh. Tentu kalau kita pilih objek itu fenomena apa yang diberikan dari objek tersebut boleh. Kita mulai dari data PDB boleh. Cuma di situ kan PDB kan pengolahan. Industri masuk ke dalam salah satu perusahaan, satu sektor yang ada di pengolahan kan? Apakah hanya industri aja di pengolahan itu? Sekarang berapa persen kontribusi daripada sektor industri terhadap PDB pengolahan itu? Kita katakan banyak kan? Lebih tinggi ya, tapi nggak tahu berapa persennya. Berarti kira-kira berapa persen? Ya nggak bisa, karena data. Kalau kita katakan dia paling tinggi, berapa sih paling tingginya? Memang dia merupakan peringkat pertama. Kalau kita dari grafik itu dia peringkat pertama. Tapi berapa persen? Apakah suka dikatakan? Apakah hanya sektor industri di bagian itu pengolahan itu? Nah. Jadi katakan paling tinggi, cuma nggak tahu paling tingginya berapa, kontribusinya itu berapa persen? Atau bagian yang didapatkan dari sektor ini. Kontribusi terhadap PDB itu sih berapa dari total? Sehingga menarik untuk diteliti karena mereka kontribusi terbesar. Nggak ada datanya. Jadi lagi begitu kita pernyataan kita harus hubungan data. Kalau kita katakan sektor pengolahan, di mana salah satu industri termasuk di dalamnya merupakan kita nggak sebut-sebutkan sektor industri paling besar. Kalau kita sebutkan datanya, dia merupakan bagian. Oke. Tapi begitu dikatakan paling tinggi, itu tanya, emang berapa persen sih kontribusinya paling tinggi? Oh, berarti kalau dibilang kayak itu harus ada datanya juga. Kita pernyataan sekarang kan. Kemudian sektor-sektor lain kita nggak sebutkan, kita hanya bilang salah satu merupakan bagian dari sektor dari bagian pengolahan kan di PDB. Sementara mungkin ada sektor-sektor lain jadinya. Jadi kalimat itu kadang-kadang akan menggiring kita ke pertanyaan. Kalau kita ke pertanyaan yang mungkin kita nggak bisa jawab, kecuali kalau kita berikan dukungan data. Ini kenapa saya bilang ini sektor paling dominan atau mayoritas paling tinggi kontribusinya di antara sektor-sektor lain yang ada di pengolahan. Karena kalimat itu ditentukan di sana. Jadi kalimat itu pernyataan yang harus kita berikan alasan. Karena tentukan Indonesia itu data. Atau menurut siapa? Kita mengutip mungkin dari Kompas atau siapa yang mengatakan itu. Jadi kita ngomong itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini dikutip dari informasi atau dari data. Ya. Oke, kemudian secara nggak langsung mungkin jangan menggiring ke objek. Objeknya adalah sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek. Sebelumnya saya mau nanya, PDB sama nggak dengan PDRB? PDB dengan PDRB beda Pak? Beda. Coba saya paham satu. Ditanya di sana PDRB, tapi grafik tabel ini itu PDB.
sinkronkan lagi. Itu kan perbaikan indeks saham PDB. Maksudnya PDB-nya saham produk domestik bruto. Pergerakan PDB atau pergerakan indeks saham? PDB, Pak. Typo lagi tuh. Itu kelebihan kita typo namanya. Ya, oke. Jadi perbaiki. Pak, berarti PDB sama PDRB Beda. beda. Kita cek lagi. Kalau kita nggak konsisten menggunakan istilah. Ada PDB, ada PDRB. Oke, itu disebutkan indeks harga saham PDB. Maksudnya indeks harga saham PDB ini apa? Apakah semua sektor yang ada di PDB itu terdaftar di bursa efek? Kita buat pernyataan kadang-kadang mencampur adukan pernyataan yang kita buat sebelumnya. Ya, nanti dicek kembali ya. Oke, coba perhatikan halaman 2. Coba lihat di atas grafik itu. Ada kan kalimat terakhir. Hal ini juga yang menyebabkan laba pada suatu perusahaan mengalami kenaikan. Kalimat ini agak membingungkan kalau kita hubungkan dengan kalimat sebelumnya. Suatu perusahaan. Aja hal ini juga menyebabkan kenaikan laba mengalami kenaikan. Kan kita hubungan dengan kalimat sebelumnya. Nah, ada kan kata sebelumnya itu suatu perusahaan. Selanjutnya ini tahun 2002 itu mulai menaikkan durasi bandingkan tahun sebelumnya. Hari ini menyebabkan juga kenaikan pada laba pada tahun tersebut. Ya, kalau saya katakan satu perusahaan 100 kan sekelompok. Oke, ada yang menarik di sini. Kenapa? Ini memang diambil dari IHSG periode ini. Iya, Pak. Karena setahu saya IHSG itu pada tahun 2020 itu anjlok. Kalau IHSG ya. Iya, anjlok, Pak, yang di Itu 2020, tapi dia langsung naik. 2021 kalaupun dia mengalami kenaikan, cuma itu ada pertanyaan juga 3 kali penjelasannya itu pada bulan Maret itu mengalami penurunan cukup drastis. Penurunan dengan cukup bahkan kata drastis itu menjadi semacam apa ya, dramatis sekali begitu. Ini enggak besar kok. Bulan Maret itu kan di awal tahun 2020 memang turun. Di penghujung tahun 2021 dia mengalami penurunan drastis sekali, memang iya tajam. Tapi di bulan Maret kita ada penurunan tapi hanya mencerut sedikit aja. Karena di sini nggak ada bulan. Ada tahun. Jadi perkiraan saya Maret itu jatuhnya ada penurunan sedikit yang di ujung itu. bukan yang Jadi bulan Maret. Ini kan bulannya nggak ada. iya sih. Lalu pernyataan di bulan Maret ini dapat dari mana? Karena kan yang turun itu kan, Pak. Ini kan gambar. Gambar ini kan tulis ilustrasikan sendiri. Sekarang gimana cara melihat bulan Maretnya di sini? Ada sih, Pak. Lalu gimana kita menduga itu bulan Maret? Nah ada, makanya bingung dapat informasi dari mana bulan Maret? Berarti nggak bisa dibilang bulan Maret, Pak. Ya sekarang dari mana? Kita nggak tahu koordinatnya, titik-titik pada sumbu X-nya nggak ada. Kecuali kita ada ada menunjukkan notasi untuk bulan di setiap titik, ini nggak ada. Nah itu kalau itu bulan Maret di ujung itu ada progresif itu fantastis. Lebih drastis yang di awal tahun 2020 itu kan seolah kan pasti tahun 2020 itu turun drastis di ujung tahun 2021 pada saat terjadinya pandemi COVID. Kita katakan di dalam tahun 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Jadi kita nggak dapat informasi itu bulannya bulan berapa. Jadi nggak bisa juga. Karena ini gambar yang tidak punya informasi bulan.
Lalu bagaimana mungkin bisa rilis diperkirakan itu belum Maret punya? Kecuali ada informasi tambahan di grafik ini yang mungkin hilang pada saat kita mengambil. Coba cek kembali di sumbernya. Ya. Oke, kemudian variabel independen yang di sini kan ada satu rasio, DER, kemudian satu ukuran perusahaan dan book tax difference. Kalau dalam variabel independen saya itu ada yang baru, itu book tax difference. Saya belum pernah melihat mahasiswa mengambil ini, jadi sesuatu yang baru bagi saya sih. Saya cukup tertarik dengan variabel independen yang baru ini. Cuman setelah saya baca bab 2, nah di sana disebutkan bahwa book tax difference ini ada dua formula, ada yang permanen, ada yang temporary. Dan dilihat dari penelitian terdahulu, ada yang menggunakannya sebagai variabel yang terpisah. Ada yang mengatakan yang permanen yang berpengaruh, yang temporarinya enggak. Lalu sekarang yang mengkacarnya, jadi pakai yang mana? Yang permanen apa yang temporari? Kalau kedua-duanya, saya nanya gimana caranya? Sementara dia punya rumus yang berbeda. Apakah di bab 2 ditambah? Kan ada penjelasan, karena di ujung itu di bab 2 hanya ini rumus yang permanennya, kemudian rumus yang temporarinya. Dan saya baca penelitian terdahulunya ada yang memisahkan X1-nya temporari, X2-nya permanen. Kalau itu kita sebut dengan book tax difference, itu jadi masalah. Penjelasan gimana? Apakah memilih salah satu? Sampai sekarang saya belum tahu nih. Apakah kita lihat perbedaan antara permanen dengan temporary? Penjelasan itu kan nggak didapat. Apakah ada perbedaan hasil perhitungan antara yang temporary dengan permanen? Atau kita mengambil angka dari berapa nilai temporary atau nilai, kan bisa dapat temporary-nya sekian, kemudian permanen sekian. Ada perbedaan apa tidak? Kalau ada, berarti dia variabelnya dummy kan? Ada, tidak ada. Ada, tidak ada. Nah, sekarang kalau angka, itu saya mau nanya, angkanya ada di mana? Apakah mengambil salah satu formula untuk yang tersebut atau bagaimana? Karena saya baca di bab 2 mengenai book tax difference-nya, itu teorinya kayaknya masih belum lengkap. Kemudian di operasional variabel pun dua-duanya muncul. Kan nggak mungkin dalam penelitian sebelumnya menjadikan dia variabel terpisah. Kan ada kan siapa yang pakai itu, ada kalau masalah si Ramadan nih, kemudian siapa lagi si Mubarok, dia menggunakan variabel tersebut, tapi dibuatnya terpisah S1 S2-nya. Lalu kalau demikian bagaimana dengan yang penelitian yang rilis? Jadi maksud dengan bukti referensi yang mana? Lilis, maksudnya Pak Anton, kamu dapat angka book tax difference-nya itu apakah beda tetap, beda permanen, atau beda tetap kamu tambahkan dengan beda permanen? Oh, ditambahkan. Ditambahkan. Tetap. Rujukannya apa? Karena ada yang buatnya terpisah variabelnya, itu ya. Yang satunya kan ada penelitian itu cek, ada penelitian dahulu yang S1-nya itu yang beda permanen dan beda temporary. Bisa variabelnya. Dan kalau itu dicari selisihnya ditambahkan, di bab 2 nggak ada disebutkan itu akan dijumlahkan. Jadi kita menyajikan formula itu terpisah. Ada di bab 2. Apakah nggak di bab 2 di teorinya? Saya bisa penjelasan dari itu dulu variabel karena itu variabel baru. Ya, kayak agak beda sedikit karena penyajiannya. Jadi kita perlu dipisahkan variabel satu. Itu cuma 25. Pada penelitian ini bukti referensi menggunakan formula seperti menggunakan penelitiannya Samsudin. Ada 2 rumus dan kita tidak mengatakan itu akan dijumlahkan. Atau kalau saya menjumlahkan itu menurut siapa? Jadi rujukan variabel itu dijumlahkan.
Kenapa? Karena kalau saya lihat penelitian yang dilakukan oleh si Wicaksono yang halaman 27 itu dia jadi variabel terpisah X1 dan X2. Begitu juga penelitian yang dilakukan Asmaul Husna, kemudian Samsudin juga memisahkannya. Kalau yang mau ditambahkan, rujukannya dari mana? Kalau tadi kan dikatakan tambahkan kan hasil yang beda permanen dengan beda temporer ditambahkan. Itu penelitian siapa? Atau didapat dari teori mana? Ojo suwi-suwi ya. Mana? Itu dijelaskan dulu ya. Nanti ya. Kalau emang ini ditambahkan, Iya. kita tunjukkan Ngecas. dari mana penambahan. Karena di teori nggak ada, teori itu terpisah. Dan itu relevan sesuai dengan variabel-variabel kemudian digunakan oleh peneliti yang jadi rujukannya Lewis. Jadi bisa. Dia tidak menggunakan satu variabel disebut dengan book tag reference. Ya split. Sama kayak apa yang unsur-unsur yang ada di CSA itu kan ada variabel-variabel yang terkandung dalam CSA. Kemudian pastikan seluruh variabel penelitian terdahulu yang ada di variabel independen yang ada di halaman 5, 6. Kan variabel independen kan? CR. Ya, di halaman 5, 6 kan variabel-variabel independen yang dipilih di bab 1. Itu saya masih menemukan di setiap yang digunakan itu nggak cocok dengan apa yang ada di tabel penelitian terdahulu. Contoh, kita lihat penelitiannya Kurniawan di halaman 5 ada kan? Kurniawan dan Efriadi tahun 2021 tentang pengaruh likuiditas menyatakan bahwa CR atau current ratio berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Oke, saya cek. Silakan cek di tabel penelitian terdahulu. Kurniawan Efriadi di halaman 25 poin 1. Ada? Coba cek. Kolom terakhir. Yang hasilnya itu Pak? Iya. Likuiditas dan beberapa. Mana yang saya? Likuiditas. Ya. Lalu hasilnya apa? Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Coba lihat halaman 5. Tadi berpengaruh positif. Positif dapat dari mana? Di hasil tabel penelitian berapa ada nggak kata positif? Nah, di sana pun mengatakan dia tidak berpengaruh. Kenapa di halaman 5 jadi berpengaruh? Cek kembali ya. Tunjukkan yang kita pilih sebagai untuk variabel independen di bawah tabel 1 itu pastikan sinkron dengan riset-riset yang kita tampilkan yang ada di tabel penelitian terdahulu. Nah, saya temukan begitu juga dengan penelitian yang berikutnya si Febrianti. Febrianti mengatakan apa di halaman 5? CR berpengaruh negatif. Ya, lihat lagi Febrianti di halaman 25.2. Likuiditas tidak berpengaruh. Oke, kalau benar, cuma nggak ada kata-kata negatif. Lalu dari mana melihatnya? Yang negatif. Karena pengaruh itu kan bisa positif, bisa negatif. Jika tidak pengaruh, arahnya bisa positif, bisa negatif. Arah yang disebutkan di tabel halaman 25 sampai seterusnya. Ya, tak ada arahnya nggak disebutkan, tapi begitu dirujukan di bab 1 ada. Dapat dari mana? Nggak mungkin dong kita baca disuruh cari aja jurnalnya karena nggak mungkin. Berarti kurang informatif. Penelitian terdahulunya jadi. Berarti yang penelitian terdahulu yang kurang ini. Lengkapi dan perbaiki. Kalau emang dikatakan tidak berpengaruh, jangan dikatakan berpengaruh. Oh. Ya. Oke, kita kembali lagi. Ya, pertama tadi ya, book tag reference itu rujukannya itu cari kalau emang di jumlahan. Kemudian pastikan seluruh variabel independen itu dengan tabel kita terdahulunya itu sinkron.
Begitu juga di hipotesis. Nah, hipotesis karena tadi waktu dia rujuk dia salah, hipotesis juga salah. Hipotesis pertama, CR. Berarti yang tadinya, kalau di sini udah benar. Jadi hipotesis punya dukungan. Halaman 28, halaman 1, cuma di penelitian-penelitian terdahulu nggak ada kata-kata arah positif negatif. Tetapi di hipotesis yang Lilis susun ada arah. Itu arah kata dari mana? Arah yang positif itu Pak, dari hasil olahan. Hasil olahan udah ngolah. Halaman 28 udah ngolah. Ya, Pak. Belum. Hipotesis kita tentu disusun dari penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pendukung hipotesis kan tidak ada arah. Lalu dari mana dapat arahnya? Kenapa bisa kita hipotesiskan dia berpengaruh positif? Lihat yang Tri Rahaju, kemudian Sari, Yudhistira. Ada apa? Nggak ada Pak. Nggak ada. Lalu positif dari mana? Di sini kan Pak, semuanya dibuat pengaruh negatif, positif. Ada yang negatif kan? Positif semua. Kalau arah itu dari seperti yang terdahulu kan? Iya Pak. Siapa yang mengatakan positif? Nggak ada. Lalu gimana tiba-tiba kita katakan positif? Kalau kita bilang negatif, bisa. Kalau kita kalau karena ada yang mengatakan yang negatif. Jadi kalau orang ngatain negatif, kita bilang positif juga. Enggak. Jadi hipotesis mulai tanpa arah, berpengaruh saja. Atau kita pakai arah, tapi itu tetap merujuk kepada hasil-hasil peneliti sebelumnya. Iya Pak, ini kan hasilnya ada yang berpengaruh sama tidak berpengaruh Pak. Berarti dijelasinnya berpengaruh atau tidak berpengaruh? Ya nanti kalau saya positif negatif nanti di hasil di bab 4. Kalau hipotesis mungkin tak dibunyikan dulu, nggak masalah. Kalau mau dibunyikan, nanti kita cari hubungannya penelitian terdahulu yang menyebutkan arah. Ya. Oke. Halaman 32. Ini mungkin typo, mungkin. Ketika sampel poin 2 itu kan disebutkan perusahaan Epo di bawah 2016. Kalau kita masuk pada negatif, poin nomor 3 bermasalah. Bagusnya itu dibuat aja perusahaan yang Epo di atas 2016. Iya. Atas 2016. Berarti 2017 nggak masuk, 2018 nggak masuk. Itu kan di bawah, sebelum 2016 masuk kan? Oh dalam tanda kurung lawan, oke, nomor 3 jadi masalah. Kalau kita masukkan negatif itu lawan dari pernyataan kita, nomor 3 jadi masalah. Karena nomor 3 itu perusahaan tidak memiliki laporan keuangan. Jadi harusnya perusahaan yang memiliki laporan keuangan kan, karena dalam kurung dia. Nah, sebaiknya nomor 2 aja diganti aja setelah 2016. Perusahaan yang iPhone Setelah 2016 itu 2017, 18, 19 masuk. Oke. Nah, di sana jumlahnya 34. Kenapa di bawah? Jadi 37. iPhone Pak. Awalnya 37. Oke. Nah, sekarang kan pakai PRS kan tuliskan. Iya Pak. Tulis bercerita di bab 4 itu kan masalah variabel endogen dan variabel eksogen. Mohon di halaman 35 disesuaikan. Halaman 35 itu kan kita istilahnya kan variabel bebas. Variabel berikat. Mungkin lebih bagus kita gunakan istilah eksogen dan endogen supaya relevan dengan bab 4. Bab 4 kan menggunakan istilah endogen dan eksogen kan? Walaupun pengertiannya sama. Kemudian di multiko kalau bisa letakkan dulu sebelum jadi awal analisis dan deskriptif ya. Lalu kesamaan regresinya multiko. Multikonya setelah kesamaan regresi. Sebelum kesamaan regresi dia lewati dulu uji multikonya, baru kalau tidak multikointegritas baru ambil datanya. Kesamaan regresi nomor 3 di halaman 30 halaman.
terakhir. Halaman 66. Di bab 3 kita tidak ada menyinggung masalah adjacent R-square. Di bab 3 ya, kita hanya jelaskan R-square. Nah, yang digunakan di sini kan adjacent R-square. Tidak ada uraian mengenai adjacent R-square di bab 3. Tambahkan di bab 3 ya. Opsi determinannya. Karena catakan yang menyebutkan nilai determinan R-square. Tak pernah menyinggung adjacent R-square. Karena dipakai kan adjacent R-square, bukan R-square. Nah, yang lebih bermasalah itu halaman 68. Oke, coba buka penelitian laboratorium hasil hipotesis. Oke. Hasil semuanya positif tadi kan? Ya. Positif ya? Ya. Semua hipotesisnya positif. Melihat yang positif negatif dari mana? Dari hasil olahan data, Pak. Nggak tahu dari mana? Dari kolom ini mana lihatnya? Yang ini sampel. Original sampel, tanda koefisiennya. Sekarang yang negatif yang mana? Yang ukur pusat sama bentuk tekstil, Pak. Oke. Nah, saya mau nanya kenapa bisa hasil dari hal 4 ini diterima? Saya kan ditolak. Dia signifikan pada p-value 1/10. Karena kita pakai arah. Tapi saya bingung kenapa ada p-value 2/10 dan p-value 1/10. Jadi pakai yang mana sebagai pembanding? Dengan 5%. Yang p-value-nya itu ya, Pak? Iya, 1/10 atau 2/10? 1/10. Lalu kenapa 2/10? Karena dia kan hasilnya ada yang positif negatif. Iya. Sekarang apa gunanya? Karena permasalahan muncul di ukuran perusahaan. Kalau kita pakai 2/10, dia tidak signifikan. Kalau kita pakai 1/10, dia signifikan. Nah, pertanyaannya, kita hipotesisnya menggunakan 1/10 atau 2/10? Nah, karena muncul saya tanya kenapa dimunculkan dua-dua ini? Perlunya kalau memang dia pakai arah, harusnya kan 1/10. Berarti nggak perlu dimunculin yang Tidak, itu apa 2/10-nya? biar tahu aja. Apa 2/10-nya? Nah, sekarang kita lihat p-value-nya ini kita lihat bagaimana hasil. Hipotesis yang positif. Itu hasilnya apa? Hipotetisnya negatif kan? Lalu kenapa diterima? Tolak. Dia signifikan dia, tapi kan negatif, bukan signifikan positif. Sementara kita udah terlanjur hipotesisnya berpengaruh positif kan? Di H4-nya. Oh, yang di awal tadi itu. Berpengaruh positif kan? Sementara hasilnya berpengaruh negatif. Gimana tolak? Tolak kan? Akhirnya beda, memang sama ke kiri dan ke kanan. Beda. Yang positif itu diterima, yang pertama oke, yang kedua oke. Ya. Nah, yang di masalah itu yang ketiga. Kecuali kalau misalnya kita nggak pakai arah, itu hipotesisnya 3 diterima, 2 tolak. Karena tidak ada arah. Serah apa dia positif atau negatif, yang penting dia berpengaruh. P-value-nya berada di bawah 5%. Nah, sekarang begitu kita katakan arah, itu tandanya. Kita buat positif, hasilnya negatif, tolak. Kalau yang pertama kan diterima positif. Saya positif, hasilnya positif. Sekarang kita hipotesisnya positif, hasilnya negatif, terima kan? Jadi untuk hipotesis keempat itu ditolak. Nah, tentu pembahasannya juga sinkronkan. Kan ada kan pembahasan dengan ini ukuran perusahaan terhadap ukuran laba, tapi ukurannya harus diperbaiki. Begitu juga dengan bab 5 kebetulan di sekolahnya nggak ada. Saya cari bab 5-nya nggak ketemu. Nggak tahu ya, ini typo atau typeless nih, paperless. Bagaimana nggak ada? Tetap pustaka ada. Bab 5-nya dia hilang. Di sini nggak ada. Masih coba. Di
Gimana saya tahu? Makanya bolak-balik dari mana harus dimainnya. Tapi kalau di belakang, perbaikan. Ya. Jadi sinkronkan perbaikan-perbaikannya nanti dengan bab 5 yang berhubungan abstrak juga harus diperbaiki jadinya. Karena abstrak kan berhubungan dengan hasil formulasi penelitian kita. Ya. Tulis. Iya, Pak. Jadi Pak Niko. Oke, terima kasih Pak Anton atas saran dan masukannya. Lilis, ada yang mau ditanyakan dulu kepada Pak Anton? Apakah revisinya sudah cukup jelas? Pak, berarti kan yang PPT-nya ada ini nggak, Pak? Enggak perlu nanti apa deskripsinya baru. Ya. Deskripsi kan di jurnal berarti kan ada perubahan karena ada bagian daripada yang direvisi itu berhubungan dengan jurnal yang sudah dikirim ke grup ini kan. Ya. Sudah cukup jelas, Lilis? Jadi saya tanyakan perbaikannya melalui pas revisi atau konsultasi nanti. Baik, oke ya. Berarti itu nanti yang tutelnya dihapus saja, biar nggak usah membingungkan. Oke, selanjutnya kepada Pak Fadrul dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Pak Niklas. Lilis ya, terima banyak dari saran masukan dari Pak Anton ya terkait dengan skripsi yang sudah diberikan. Ya, sama saya juga mengomentari terkait dengan ini tadi ya, pertama adalah sampel yang diberikannya. Ya, nanti diperbaiki saja ya. Ini sektornya industri. Iya, Pak. Berarti sektornya apa namanya? Sektornya apa namanya? Industri ya, Pak. Ini kan subsektor ya. Kalau sektornya di atas dan sub itu apa? Kalau subsektornya pasti banyak kan 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, sektornya apa? Ini nggak cek kemarin. Industri sama industrial sama, Pak. Sama aja sih. Gimana? Nah, ini langsung ini ya, langsung dari industrial gitu. Berarti ini terkait dengan fenomenanya apa ya di sektor industrial itu? Apa yang masalah di sektor industrial itu? Dia berkaitan dengan alasan memilih sektor ini ya, Pak. Karena sektor industrial ini memiliki kontribusi yang cukup besar dalam dunia investasi. Yang mana berarti laporan keuangan perusahaan itu termasuk dalam sektor aneka industrial harus disampaikan secara tepat waktu dan akurat. Namun masih banyak perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan. Makanya memilih sektor ini. Nah itu. Laporan keuangan itu apa sih? Kalau yang apa kan hubungan dengan laporan keuangan? Gimana?
Jadi itu masalahnya. Iya Pak. Kalau salah satunya laporan keuangan itu masuk ke konsentrasi audit itu. Audit delay nanti jadinya kalau terlambat. Ada diuraikan di sini di skripsi. Ada sih Pak. Nggak ada. Masih itu makanan dia saja. Oke ya, kita kembali lagi ke sampel tadi. Ya, lagi ya. Tapi jelas dalam tabel itu kan perlu diperbaiki ya, sampel tadi ya. Yang nomor 2-nya halaman 32 kan? Iya Pak. Ya, yang nomor 2-nya jadi Perusahaannya typo menjadi di atas 2016. berarti perusahaan yang diimput di atas tahun 2016. Kalau terdaftar tahun 2016 masuk nggak dia kira-kira? Masih lama? Sebentar Pak. Enggak, ini baru satu. Ya, baru satu. Oh, udah terakhir. Ah, ini. Apa tadi Pak? 2016 atau masuk? Iya, kalau saya dia terdaftar di 2016 masuk nggak kira-kira? Masuk. Masuk. Ada perusahaan yang terdaftar 2016 di koperasi. Yang di sampelnya ini Pak. Ya, nggak ada kan? Nggak ada. Kemudian yang poin ketiga, perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan lengkap ini maksudnya gimana ya? Tidak lengkap itu kenapa? Perusahaan sampel perusahaannya itu Pak. Iya, sampel. Laporannya kurang lengkap. Iya, maksudnya tidak lengkapnya kenapa? Ini kan rilis download indeks semua ya? Indeks, dia download, tapi ternyata ditemukan ada kode imitan itu dia laporannya nggak ada. Berarti cuma di indeks saja, dia nggak cari tempat lain. Jadi tengok di web perusahaannya. Enggak. Atau di Google gitu? Enggak juga. Langsung dari laporan. Oke, begitu dia jumpai tidak lengkap, apa yang dilakukan oleh rilis? Tidak penasaran dengan perusahaan itu? Dia IPO-nya besar tahun 2010, kira-kira masuk ke sampel kita nggak? Tahun berapa Pak? 2010, masuk nggak ke sampel kita? Seharusnya. Nggak, saya contohkan. Oh contohnya. Nah, tahun 2010 misalnya data, masuk nggak? Tahun 2010 masuk nggak di dalam sampel kita? Kan sampelnya di atas 2016. Sampel yang tabel-tabel ini Pak. Ya, Oh, masuk nggak? Dia terdaftar di 2010 nih, masuk nggak jadi sampel kita? masuk. Masuk nggak? Masuk. Masuk. Kemudian pada tahun 2017, pada tahun 2020, laporan keuangannya nggak ada di indeks. 2020 dan 2021 tidak ada di indeks. Oke, misalnya rilis cari nih 2020, 2021 tidak ada laporan keuangannya. Berarti asumsi rilis sudah cukup segitu aja. Berarti langsung masuk ke kategori dia tidak lengkap. Iya. Seperti itu. Ya, berarti kan tidak ada mencari tempat lain gitu ya, baik itu mungkin di web perusahaannya ataupun di Google. Nah, nggak penasaran dari situ kenapa dia nggak lengkap? Enggak. Seharusnya penasaran. Kenapa dia masuk dalam penelitian kita tahun 2010 terdaftar? Bagaimana cara kita mencari? Nah, seharusnya rilis cari. Ya baik di Google, ada apa dengan perusahaan itu? Ya, cari. Oh, ternyata perusahaan itu dikenakan sanksi, ya disuspend di sana. Ya, kesalahan itu ditiba sementara. Kenapa? Ya, karena perusahaan itu tidak menyampaikan laporan keuangannya kepada perusahaan. Cari informasi itu.
Jadi kategori tidak lengkap itu dia banyak ya masalahnya. Artinya apa? Maka harus diidentifikasi masalahnya dulu. Ini ada 9 perusahaan, ya. Nah, nanti tolong bisa revisi ini cari ini ya 9 ini apa masalahnya. Oke. Dengan saya. Dicantumkan di skripnya. Nggak usah. Maksudnya nanti ya by WA saja bahwa 9 perusahaan itu masalah ini, satu PT ini masalah ini buat ini tidak lengkap itu. Ya, sehingga bahasa tidak lengkap itu ketika kita ujian seperti ini bisa memberikan alasan 3 perusahaan, bisa 4 perusahaan mungkin di listing tahun sekian. Ya. Oke, dan signifikan apa yang berpengaruh? Yang signifikan? Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 variabel, ada 5 hipotesis ya. Nah, apa yang berpengaruh? CR dia sama ukuran perusahaan. Dia sama ukuran perusahaan itu signifikan ya. Rasio, DER, kemudian ukuran perusahaan. Book tax difference itu apa artinya? Book tax difference itu lebih ke pajak gitu. Iya, maksudnya apa? Itu melihat perbedaan akuntansi dan laba fiskal. Laba tax dengan apa? Fiskal rumusnya apa? Rumusnya Yang pakai yang mana? rumusnya yang beda permanen sama beda temporer itu. Berarti ada kriteria lagi ya untuk cari rumusnya ya. Ada kriteria lagi. Oke, sekarang dan berpengaruh positif terhadap signifikan, ya terhadap pertumbuhan laba ya. Artinya apa ya? Artinya apa? Yang dari itu Pak. Iya. Kalau pengaruhnya positif bagaimana ya? Semakin tinggi dan maka Dia berpengaruh terhadap pertumbuhan pertumbuhan laba juga akan semakin tinggi, gitu. Karena positif ya, semakin tinggi dan maka semakin tinggi pula pertumbuhan. Artinya apa? Dan itu apa? Dia itu modal yang bersumber dari utang jangka panjang. Oke, modal dari jangka panjang. Nah, hubungannya dengan pertumbuhan laba apa ya? Hubungannya itu karena perusahaan itu menambahkan modal dalam bentuk utang untuk meningkatkan jumlah modal yang akan digunakan dalam suatu perusahaan itu. Makanya dia berhubungan dengan laba pada suatu perusahaan. Oke. Kemudian apa lagi? Dengan pinjaman jangka panjang tadi? Untuk namanya. Terus? Yang hubungannya dengan pertumbuhan laba itu apa gitu? Semakin tinggi utang, semakin utang jangka panjang, semakin tinggi pertumbuhan labanya. Artinya apa? Karena hutang yang dipakai itu bersumber dari modalnya atau dari modal sendiri ataupun dari modal. Kalau apa namanya? Ya sekarang kita scrolling utang jangka panjang. Ini perusahaannya berutang nih jangka panjang. Ya tujuannya ini berutang kok apa? Tujuannya Digunakan untuk apa utang jangka panjang tadi? untuk modal suatu perusahaan, Pak. Untuk Modal suatu perusahaan. modal. Sehingga dengan adanya modal itu apa artinya? Dengan meningkatnya jumlah modal kan Pak, itu akan digunakan dalam perusahaan itu Pak. Makanya labanya itu. Iya, digunakan untuk apa? Ini berutang nih, digunakan untuk apa?
kita berutang nih, orang punya uang misalnya, menggunakan modal. Modalnya itu diapain gitu? Ini modal apa? Digunakan untuk membiayai untuk membiayai biaya perusahaan itu Pak. Kegiatan dalam perusahaan itu. operasional perusahaannya. Jadi semakin banyak atau semakin cepat perputarannya, maka laba yang diperoleh diasumsikan juga akan semakin besar. Jadi tempatnya itu banyak juga asumsinya ya, perusahaan itu berutang tapi dia ingin membuka cabang atau menambah atau ekspansi ya terhadap perusahaan. Ya. Ada mungkin ada yang bertanya kan? Berarti Ya. Pak, berarti dari Bapak dari alasan Iya. Ya. Sudah cukup jelas Lilis revisi dari Pak Fadrulnya? Semuanya. Hah? Oke. Ya. Tapi jelas itu ya, saat nanti revisi kamu tentuin yang apa tadi ya. Revisi. dan alasannya ya Pak. Alasan mana? Kenapa tidak lengkap? Kalau aku bingung logo yang mana direvisi dari Pak Anton banyak kali nggak sempat catat. Oh. Saya ada catat sih. Dan saya ini hipotesis. Foto aja. Oh, ini. Saya ada rekam sih memang. Apa Pak? Saya ada rekam tadi. Oh, ada. Ini saya kirim ke WA aja lah. Oh, berarti tadi kata Pak Anton PPT saya kebanyakan kata-kata. Iya, cuma PPT kan nggak usah perbaiki lagi. Nah, yang mana kok yang banyak kata-kata? Di itu ya, keterbatasan itu. Bisa jadi.